Shalom. Halo, puji Tuhan. Kita bersyukur pagi ini bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Amin. Tuhan berikan kepada kita kerinduan. Tuhan berikan kepada kita tubuh yang sehat. Mari kita mau datang kepadanya, kita mau muliakan Dia, kita mau agungkan Dia, kita mau memuji Dia. Biar kita senangkan Tuhan pada saat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Kami rindu terus mendekat kepada Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita bangkit berdiri. Kita kembali pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Katakan lagi saat ini saat indah, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau.
berkat-Mu Tuhan terus mengalir, terus ada di tempat ini Bapa. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati kami dengan tubuh yang sehat, kami bisa datang menghampiri Engkau, kami bisa masuk ke dalam rumah-Mu. Itu adalah suatu anugerah yang luar biasa Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dengan penuh keberanian kami berani menghadap ke tahta-Mu, karena Engkau yang sudah menguduskan kami dan karena Engkau yang sudah melayakkan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami menaikkan pujian, kami mengagungan kami kepadamu. Biarlah semuanya menyenangkan-Mu Bapa. Kami siap pagi hari ini untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan terus mengurapi dan memperlengkapi kami, sehingga hati kami boleh siap untuk mendengar firman-Mu. Hati kami boleh dibaca oleh kuasa-Mu Tuhan, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu ditaburkan sebentar. Tuhan yang akan memperlengkapi kami semua, dan Engkau juga akan memperlengkapi hamba-Mu Tuhan. Engkau akan memakai dan mengurapi hamba-Mu. Biar kuat kuasa Allah nyata ketika firman-Mu disampaikan. Firman-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, akan mengerjakan hal yang luar biasa, akan membawa pemulihan, akan membawa pertobatan, akan membawa kesembuhan, akan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Kami menyerahkan semua yang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Acara ibadah pagi hari ini, Engkau yang terus beracara di tengah kami, Allah Roh Kudus yang terus ada di tempat ini dan menguasai seluruh kehidupan kami, menguasai tempat ini. Dan biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Pada hari Minggu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan tentang memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Dan kita sudah mendengar kriteria apa saja yang dikatakan bahwa hati seseorang melekat kepada Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang hati yang menjauh dari Tuhan. Jadi nanti saudara bisa membandingkan apa yang harus saudara lakukan. Memiliki hati yang melekat kepada Tuhan atau menjauh daripada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan, ada karya Tuhan di dalamnya. Hati yang menjauh dari Tuhan, ada juga karya Tuhan di dalamnya. Dengan kata lain, apa yang kita tabur dalam kehidupan ini pasti ada sesuatu yang akan kita tuai. Hasil baik atau tidak baik itu tergantung taburan kita selama kita mengikut Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan kita ambil dari kitab Yesaya pasal 29 ayat 13 sampai dengan 14. Saya dan sidang jemaat bagi berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Yesaya pasal 29 ayat 13. Dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku adalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Puji Tuhan, silakan duduk.
Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan oleh Tuhan, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Bangsa ini beribadah kepadaku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Israel, umat pilihan Tuhan, bangsa yang dikasihi Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Mereka melakukan semuanya itu. Tetapi Tuhan berkata, ternyata hati mereka menjauh daripadaku. Artinya, mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan katakan, hati mereka menjauh daripadaku. Nah, kalau Tuhan berkata, padahal hatinya menjauh daripadaku, berarti ini satu penilaian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kalau Tuhan menilai, Tuhan akan menilai dengan objektif. Artinya keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi Tuhan itu sendiri. Artinya bangsa Israel hatinya menjauh dari Tuhan tanpa Tuhan mengeluarkan pendapat pribadi. Memang kenyataannya sudah demikian. Menjauh artinya pergi lebih jauh. Menjauh artinya menghindari. Jadi di sini kita katakan bangsa Israel dengan sengaja menjauhkan diri mereka daripada Tuhan. Mereka berupaya menghindari Tuhan dengan segala firman-Nya. Tetapi pada saat Tuhan berkata, hati mereka menjauh dari Tuhan, bangsa Israel tetap datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi peribadatan mereka hanyalah perintah manusia. Dengan demikian dapat kita katakan bangsa Israel membohongi Tuhan. Mereka ingin dipandang oleh Tuhan sebagai bangsa yang memuliakan Tuhan. Mereka ingin dilihat oleh Tuhan sebagai bangsa yang setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi ternyata apa yang mereka pikirkan itu tidak sama dengan pikiran Allah. Allah berkata, bangsa ini hatinya menjauh daripadaku. Kemudian perkataan pada hatinya menjauh daripadaku, ini merupakan satu bentuk kehidupan bangsa Israel. Ia munafik. Artinya dia berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan yang harus kami sembah. Engkaulah Allah yang maha kuasa. Engkaulah Allah yang harus kami hormati dan kami takuti. Tetapi di dalam praktek kehidupannya ternyata hatinya tidak seperti itu.
hatinya tidak menyukai Tuhan, hatinya tidak terfokus kepada Tuhan. Dapat juga kita katakan bangsa Israel memakai topeng. Artinya pada saat dia datang kepada Tuhan dengan mempergunakan topeng sebagai orang yang suci di hadapan Tuhan. Tetapi di luar Tuhan, mereka melepaskan topeng itu dan hidup menurut apa yang mereka mau. Ada 4 ciri hati yang menjauh dari Tuhan. Yang pertama, hati yang menjauh dari Tuhan. Ciri pertama yaitu hidup tidak setia kepada Tuhan. Setia artinya taat dan patuh kepada Tuhan. Setia artinya berpegang teguh kepada kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau dikatakan hati yang menjauh dari Tuhan, berarti hidup bangsa itu tidak setia kepada Tuhan. Mari kita perhatikan dalam Yesaya pasal pertama. Yesaya pasal pertama ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Tidak setia kepada Tuhan. Inilah gambaran yang Tuhan katakan dalam ayat yang kedua dan ketiga. Tuhan membesarkan mereka. Tuhan mengangkat mereka dari sekelompok orang yang tidak berarti apa-apa. Sekelompok orang yang kecil dan tidak memiliki keistimewaan, tapi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat Tuhan, menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Ketika bangsa Israel menderita di Mesir, Tuhan menolong mereka, mengeluarkan mereka dari penyiksaan orang Mesir. Ketika mereka mengalami kesengsaraan, Tuhan melepaskan mereka. Tuhan memimpin mereka menuju Kanaan, tanah perjanjian. Setelah mereka masuk dalam tanah perjanjian, mereka dikatakan memberontak terhadap Aku. Artinya bangsa Israel, bangsa yang tidak tahu berterima kasih, sudah dijadikan umat Tuhan, sudah dibela oleh Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan, sudah diberi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidupnya. Tetapi firman Tuhan katakan, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Kemudian ayat yang ketiga, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Di sini ada sesuatu perbandingan yang sangat luar biasa. Bangsa yang dikasihi Tuhan ternyata derajatnya lebih rendah dari yang namanya lembu dan keledai. Saudari ngasih dalam nama Yesus Kristus,
Lembu dan keledai adalah binatang yang pandir. Artinya dia tidak memiliki hikmat, dia tidak memiliki kepintaran. Tetapi lembu mengenal pemiliknya. Israel memberontak dan tidak mengenal Tuhan yang sudah mengasihi mereka. Kemudian juga dikatakan di sini bahwa keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Artinya Israel, bangsa yang dikasihi Allah, diberi sesuatu oleh Allah, diberkati Allah, dicukupkan segala kebutuhan hidupnya, diberikan sesuatu yang di luar daripada bangsa-bangsa lain. Artinya kehidupan bangsa Israel makmur, kehidupan bangsa Israel sejahtera, tidak seperti bangsa-bangsa lain. Namun bangsa Israel dikatakan mereka tidak memahami, mereka tidak mengenal palungan yang disediakan tuannya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, inilah yang dinamakan dengan kehidupan yang bebal. Kehidupan bebal artinya tidak cepat menanggapi sesuatu. Tuhan berfirman, tidak cepat ditanggapi. Tuhan berfirman, namun tidak mengarahkan hati kepada firman Tuhan yang didengarkannya itu. Jadi hidup yang tidak setia kepada Tuhan berarti hidup yang bebal di hadapan Tuhan. Karena apa? Tidak cepat menanggapi setiap firman yang datang kepadanya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan jelas kalau kita melihat dari Yesaya pasal 29 ayat 13, ini merupakan kemauan bangsa Israel itu sendiri. Ada gerakan hati dalam kehidupan bangsa Israel itu sendiri untuk berlaku tidak setia kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan katakan hati mereka menjauh daripadaku? Karena bangsa Israel hidup dalam sinkretisme. Artinya mereka memakai pola kehidupan yang baru, yang merupakan perpaduan berbagai paham, sehingga menjadi satu demi keserasian, demi kebersamaan, demi keseimbangan. Artinya bangsa Israel harus mengakui kepercayaan-kepercayaan yang lain dan menerapkan kepercayaan lain itu dalam kehidupan dirinya sendiri. Inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Kita perhatikan kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat yang ketiga dan keempat. Demikian dikatakan firman Tuhan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 3 dan 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit. Kemudian kita perhatikan kembali pasal 15 ayat 34. Demikian dikatakan firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya.
Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Kemudian yang selanjutnya pasal 16 ayat yang ketiga. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat tinggal dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Demikian di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Jadi pada saat tertentu dan pada saat bersamaan, mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Pada saat yang bersamaan juga dikatakan mereka mempersembahkan korban kepada dewa-dewa lain. Inilah yang disebut dengan sinkretisme. Artinya beribadah kepada Tuhan jalan, ke dukun jalan, datangi orang pintar jalan, memiliki benda-benda keramat jalan, memiliki jimat-jimat jalan, memulai usaha dengan baca-baca mantra. Inilah satu perpaduan antara kepercayaan kepada Tuhan dan juga kepercayaan kepada dewa-dewa yang lain. Yang ketiga, mengapa bangsa Israel dikatakan memiliki hati yang menjauh dari Tuhan? Karena bangsa Israel hidup menurut maunya sendiri. Artinya Tuhan berfirman, namun mereka katakan tidak dengan firman Tuhan. Aku akan melakukan apa yang ingin ku lakukan. Mari kita perhatikan Yesaya pasal 3. Kitab Yesaya pasal 3 ayat yang ke-8. Demikian dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 3 ayat yang ke-8. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Jadi apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan, kamu harus berbuat sesuai dengan firman-Ku. Tetapi Israel menentang apa yang Tuhan katakan. Dan kemudian saudara kita bandingkan dengan Yesaya pasal 28 ayat 15. Demikian dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 28 ayat 15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dosa kami menyembunyikan diri. Jadi jelas menurut firman Tuhan pada saat ini, hati yang menjauh dari Tuhan adalah hati atau hidup seseorang yang maunya sendiri, tidak mau ikut nasihat Tuhan, tidak mau ikut perintah Tuhan. Pokoknya segala sesuatu menurut saya itulah yang terbaik.
menurut saya inilah yang harus saya lakukan. Apapun yang Tuhan firmankan, dia akan berkata tidak untuk firman Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, mereka tidak mau melakukan. Jadi mereka hidup menurut maunya sendiri. Kemudian kita perhatikan di Yesaya pasal 30 ayat 1 dan 2. Demikian dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 1 dan 2. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, inilah kehidupan bangsa Israel. Bangsa yang memiliki Allah yang Maha Kuasa. Tetapi pada saat itu juga mereka membuat satu persetujuan dengan bangsa Mesir. Mereka minta perlindungan dari Mesir yang mereka katakan bisa menyelamatkan hidup mereka. Kemudian ciri yang keempat dari hati yang menjauh dari Tuhan, yaitu hidup masa bodoh terhadap Tuhan. Masa bodoh artinya tidak peduli dengan Tuhan. Masa bodoh berarti tidak memperhatikan Tuhan sama sekali. Istilahnya bangsa Israel, bangsa yang kecil dan tidak berharga, namun dijadikan bangsa umat pilihan Tuhan, dijadikan bangsa yang berharga oleh Tuhan. Tetapi walaupun segala sesuatu kebutuhan mereka sudah dicukupkan, hidup mereka diberkati oleh Tuhan lebih dari taraf hidup bangsa-bangsa lain, mereka bersikap masa bodoh dengan Tuhan. Artinya apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan perbuat, masa bodoh dengan semuanya itu. Artinya Tuhan tidak dipandang, Tuhan tidak dilihat sebagai Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka, sebagai Tuhan yang sudah memberkati kehidupan mereka, sebagai Tuhan yang sudah mencukupkan kebutuhan mereka, sebagai Tuhan yang sudah memberikan kelebihan berkat dibandingkan bangsa-bangsa lain. Mereka bersikap masa bodoh terhadap Tuhan dan firman-Nya. Mari kita perhatikan Yesaya pasal 5. Yesaya pasal 5 ayat 11 dan berikutnya. Demikian dikatakan firman Tuhan, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur, kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Inilah kehidupan yang masa bodoh terhadap Tuhan. Kenapa? Karena hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ternyata bukan bangsa Israel saja yang bersikap masa bodoh terhadap Tuhan.
para nabi dan imam pun masa bodoh terhadap Tuhan. Yesaya pasal 28 ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Saudara, bangsa Israel bersikap masa bodoh terhadap Tuhan. Kemudian juga dikatakan para imam dan para nabi pun bersikap masa bodoh terhadap Tuhan. Dikatakan mereka lebih mementingkan diri sendiri dengan minuman yang dikatakan sebagai anggur dan arak. Mereka bersukacita, bersenang-senang dengan anggur dan arak. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi 4 ciri hati yang menjauh dari Tuhan. Yang pertama, hidup tidak setia kepada Tuhan. Yang kedua, hidup dalam sinkretisme. Yang ketiga, hidup maunya sendiri. Yang keempat, hidup masa bodoh terhadap Tuhan. Pada saat ini, kita mau perhatikan kehidupan diri kita masing-masing. Dengan kata lain, introspeksi kepada diri kita sendiri. Adakah butir-butir yang 1, 2, 3, dan 4 dalam kehidupan kita? Kalau ada 1 butir saja, berarti itu menandakan hati kita menjauh dari Tuhan. Kalau ada 2 butir, itu lebih menguatkan lagi. 3 poin, 4 poin, itu lebih menguatkan lagi. Sungguh hatiku sudah menjauh daripada Tuhan. Bisa saja kita memuliakan Tuhan, kita berkata tentang Tuhan, berbicara di dalam segala sesuatunya tentang Tuhan. Bisa saja kita berada dalam gereja Tuhan, tetapi jelas bahwa Allah tidak bisa dibohongi. Jelas bahwa Allah melihat hati, bukan penampilan manusia. Seperti ketika Allah mau melantik Daud, Samuel berkata dalam hatinya, inilah anak Isai yang gagah perkasa, yang akan diurapi oleh Allah. Ternyata Allah berkata bukan. Anak Isai yang kedua, tentara Israel, gagah, hebat. Yang ketiga dan selanjutnya, ternyata tidak juga dipilih oleh Tuhan. Sebab apa? Tuhan melihat hati seseorang ketika Tuhan memilih Daud menjadi raja pengganti Saul. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi kita perhatikan, kalau hati kita sudah memilih keempat poin ini, kembalilah kepada Tuhan. Arahkan hati ini untuk melekat kepada Tuhan. Kuasai hati ini untuk melekat kepada Tuhan. Sebab pada saat kita hidup tidak setia kepada Tuhan,
hidup dalam sinkretisme, hidup maunya sendiri, hidup masa bodoh terhadap Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan Yesaya pasal 29 ayat 14. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Jadi ketika hati seseorang menjauh dari Tuhan, maka Tuhan katakan, aku akan menarik hikmat dari kehidupannya. Aku akan menarik kearifan dari kehidupannya. Hikmat artinya selalu menggunakan akal budi, selalu menggunakan pengalaman, selalu menggunakan pengetahuan. Selama hidup di dalam Tuhan, dipergunakannya itu. Tetapi ketika hatinya menjauh dari Tuhan, Tuhan akan tarik itu hikmat, dan kearifan tidak akan dimilikinya lagi oleh orang yang menjauh hatinya dari Tuhan. Dengan demikian, pada saat hikmat seseorang dihilangkan oleh Tuhan, pada saat kearifan seseorang dihilangkan oleh Tuhan, maka kebodohanlah yang akan ada di dalam orang tersebut. Sehingga pada saat-saat tertentu, ketika dia membutuhkan cara menyelesaikan masalah hidup, dia tidak memiliki hikmat, dia tidak memiliki kearifan, dia tidak cerdik, dia tidak pandai dalam menyelesaikan masalah. Sebab apa? Dia tidak memiliki hikmat dan kearifan tersebut. Dia menjadi orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Pada saat kehidupan orang tersebut bodoh di hadapan Tuhan, ternyata bukan hanya di hadapan Tuhan, di hadapan sesama pun dia menjadi orang bodoh, sehingga dia menjadi objek orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupannya. Dia akan menjadi orang yang dibodohi oleh orang-orang lain. Dia akan menjadi orang yang ditipu oleh orang lain, sebab dia tidak bisa berpikir mana yang baik dan yang buruk. Dia tidak bisa menerka orang itu berbuat baik atau tidak kepada saya. Orang itu mau menipu saya atau tidak. Orang itu mau menghancurkan kehidupan saya atau tidak. Orang itu akan merusak kehidupan mata pencaharian saya atau tidak. Dia tidak memiliki pikiran ke sana. Sebab apa? Hatinya menjauh dari Tuhan. Dengan demikian dapat kita katakan betapa rusaknya kehidupan kita, betapa hancurnya kehidupan kita, karena tidak memiliki hikmat, tidak memiliki kearifan, tidak memiliki akal budi, tidak memiliki pengetahuan, tidak cerdik, tidak pandai dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Nah, firman Tuhan pada waktu minggu kemarin misalnya dikatakan bahwa hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bagaimana kita bisa mengatasi hari-hari yang jahat tanpa hikmat dari Tuhan, tanpa kearifan yang daripada Tuhan? Kita akan menjadi korban. Kita akan terus menjadi korban yang terus mengalami kekalahan, yang terus mengalami kerusakan, yang terus mengalami kekacauan. Karena apa? Kita tidak bisa berpikir dengan baik. Firman Tuhan katakan bahwa di masa-masa yang akan datang, di masa saat ini,
sedang berada dalam kesukaran. Masa-masa kesukaran. Masa kesukaran yang ganas, yang akan menerkam kehidupan seseorang, merusak kehidupan seseorang. Ketika masa-masa yang sukar ini datang, orang yang menjauh dari Tuhan, dia tidak memiliki hikmat untuk keluar dari kesukaran. Dia tidak memiliki hikmat untuk melawan kesukaran itu. Dia akan ikut arus dan berkata, inilah nasibku. Memang sudah begini nasibku. Aku tidak bisa berubah. Ada sikap pesimis di dalam kehidupannya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi firman yang kita dengarkan pada saat ini, biarlah membuka mata rohani kita, membuka telinga rohani kita, supaya kita sadar bahwa haruslah kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Haruslah kita berupaya menjauhkan diri dari hati yang menjauh dari Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kehidupan kita masih panjang di dunia ini selama Tuhan belum menentukan kita untuk kembali ke pangkuannya. Selama masa hidup kita, perhatikan cara hidup kita. Jangan menjauh dari Tuhan. Hati kita jangan biarkan menjauh dari Tuhan. Yeremia katakan, hati itu licik. Hati bisa membawa kita supaya menjauh dari Tuhan. Ini harus dilawan. Hati licik bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Hal-hal duniawi bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Cinta akan uang bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Cinta diri sendiri bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan berupaya memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Kalau kita mencintai diri sendiri dengan cinta yang sesuai dengan firman Tuhan, kita akan memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Kalau kita mencintai keluarga kita, kita harus memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak kita, sedangkan kita hidupnya tidak memiliki hati yang melekat kepada Tuhan? Kita memiliki hati yang jauh dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita dengan hikmat yang daripada Tuhan? Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita dengan kearifan yang daripada Tuhan? Mari, saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, akhiri kehidupan jika kita pada saat ini memiliki hati yang menjauh dari Tuhan. Akhiri kehidupan itu dan mulai melangkah ke arah hati yang melekat kepada Tuhan. Saya akan terus berdoa agar kita yang ada di tempat ini terus memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, dan kita dijauhkan dari hati yang menjauh dari Tuhan. Saya akan terus berdoa supaya kita semua terus mengalami kehidupan yang di dalam kehidupan sehari-hari selalu mengalami realita Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup. Ketika kita jauh daripada Tuhan, maka Tuhan pun jauh dari kita. Ketika kita jauh dari Tuhan, siapa yang akan menemani kita?
Dunia akan menemani kita. Setan akan menemani kita. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia bisa merusak kehidupan kita. Milikilah hati yang melekat kepada Tuhan. Jauhkan dari diri kita hati yang menjauh dari Tuhan. Sekian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajar kepada kami betapa susah dan sengsaranya hidup kami ketika kami memiliki hati yang menjauh dari Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami agar membawa kami untuk memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kami mengucap syukur, terima kasih anugerah berkat Tuhan. Telah memimpin kami dalam peribadatan dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Engkau Allah yang kami sembah hadir di tempat ini. Engkau melihat hati kami dan Engkau siap memulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Biar di hari-hari yang akan datang kami terus memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Sebab kami percaya kami bisa melalui jalan-jalan yang terjal. Kami bisa bertahan dalam badai kehidupan ini, keluar dari badai kehidupan, karena kami memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Diberkati bangsa dan negara ini, karena kasih karunia-Mu juga Engkau menjadikan bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang berkecukupan, dan menjadi bangsa yang bisa mengatasi permasalahan, khususnya permasalahan pandemi COVID pada saat ini. Berkati presiden kami, wakil para menteri, dan setiap aparat pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Terima kasih Tuhan. Berkati masyarakat di mana kami berada. Tuhan akan tolong semuanya. Terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan pimpinlah kami kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami percaya Engkau juga yang akan melimpahkan berkat bagi kami. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus,
kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus kita terima mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan keluarga kita, orang tua kita, kakak adik kita, anak-anak kita diberkati juga oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Haleluya.